Stop. Tutup semua yang sedang Anda lakukan sekarang juga. Apa yang akan saya ungkap dalam 3 detik ke depan akan mengubah cara pandang Anda tentang makanan selamanya. Tahukah Anda bahwa ada seorang nenek berusia 75 tahun yang berhasil menurunkan gula darahnya dari 380 mg per dl menjadi 120 mg per dl hanya dalam 4 bulan? Tanpa obat mahal, tanpa suplemen impor, bahkan tanpa ke dokter spesialis. Caranya? Dengan 7 makanan yang totalnya cuma 50.000 per minggu. Saya tahu ini terdengar mustahil. Bahkan saya sebagai dokter yang sudah praktik 20 tahun pun awalnya tidak percaya. Tapi buktinya ada di depan mata saya. Dan hari ini saya akan bongkar semuanya untuk Anda. Peringatan, video ini akan menghancurkan mitos yang selama ini Anda percaya tentang pengobatan diabetes dan hipertensi. Jika Anda tidak siap dengan kenyataan yang mengejutkan, lebih baik matikan video ini sekarang juga. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Saya doakan Allah selalu memberikan kekuatan dan kesembuhan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak channel Sahabat Lansia Sehat ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat datang di keluarga besar kita. Jika video ini bermanfaat dan Anda ingin terus mendapatkan rahasia kesehatan yang mengubah hidup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap video yang saya buat bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Izinkan saya menceritakan kisah yang masih membuat bulu kuduk saya merinding. 3 tahun lalu datang seorang pasien bernama Ibu Laras, nenek berusia 75 tahun yang sudah putus asa melawan diabetes dan hipertensinya. Bayangkan, gula darahnya mencapai 420 mg per dl, tekanan darahnya 180 per 110 mm Hg, dan kolesterolnya 350 mg per dl. Dokter lain sudah menyerah dan mengatakan kondisinya sudah parah sekali. Ibu Laras datang ke klinik saya dengan mata berkaca-kaca. "Dok, saya sudah habis uang untuk berobat. Anak-anak saya juga sudah lelah mengantar saya ke sana kemari. Apa masih ada harapan untuk saya?" Jujur, hati saya hancur mendengarnya. Yang membuat saya terkejut, Ibu Laras sudah menghabiskan puluhan juta rupiah untuk berbagai pengobatan, dari dokter spesialis, herbal mahal, hingga terapi alternatif yang menguras kantong. Namun kondisinya malah semakin memburuk. Bahkan ia sempat mengalami komplikasi hingga kakinya membengkak dan pandangannya mulai kabur. Saat itu saya mengambil pendekatan yang berbeda, bukan dengan obat-obatan mahal, tapi dengan kembali ke alam. Saya berikan Ibu Laras daftar 7 makanan yang sangat mudah didapat dan harganya terjangkau. Awalnya beliau ragu. "Masa iya dok? Cuma dengan makanan biasa seperti ini bisa mengobati penyakit saya?" Dengan penuh keyakinan, saya jelaskan satu persatu bagaimana makanan ini bekerja di dalam tubuh. Saya minta beliau mencoba selama 3 bulan dengan komitmen penuh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan saya sebagai dokter. Setelah 6 minggu, Ibu Laras kembali dengan wajah cerah. Hasil lab menunjukkan gula darahnya turun menjadi 180 mg per dl, tekanan darahnya 150 per 90 mmHg, dan saya dan beliau sama-sama terkejut dengan kemajuan yang begitu cepat. "Dok, saya merasa seperti mendapat nyawa baru," katanya sambil tersenyum. Bulan ketiga, hasil yang saya lihat benar-benar mencengangkan. Gula darah Ibu Laras turun drastis menjadi 125 mg per dl, tekanan darahnya normal di 130 per 80 mmHg, dan yang paling menakjubkan, kolesterolnya turun menjadi 180 mg per dl. Beliau bahkan bisa kembali melakukan aktivitas seperti berkebun dan memasak untuk cucu-cucunya. Hari ini, 3 tahun kemudian, Ibu Laras masih sehat dan bugar. Bahkan ia menjadi penyuluh kesehatan di desanya, membagikan rahasia 7 makanan ajaib ini kepada tetangga-tetangganya. Kisah beliau membuktikan bahwa kesembuhan sejati tidak selalu membutuhkan biaya mahal. Selama tahun-tahun, kita terjebak dalam paradigma bahwa penyakit kronis hanya bisa diatasi dengan obat-obatan kimia. Memang benar, obat modern memiliki peran penting dan sudah teruji klinis. Namun kita melupakan fakta bahwa tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan nutrisi yang tepat. Penelitian terbaru dari Harvard Medical School mengungkap bahwa komponen bioaktif dalam makanan alami memiliki mekanisme kerja yang sama kompleksnya dengan obat-obatan modern. Bahkan efeknya lebih holistik, karena tidak hanya mengobati sejala, tapi juga memperbaiki akar masalahnya. Keunggulan makanan alami terletak pada sinergi antar nutrisinya. Vitamin, mineral, serat, antioksidan dan fitonutrien bekerja sama menciptakan efek terapeutik yang luar biasa.
Berbeda dengan obat kimia yang hanya menargetkan satu jalur tertentu, makanan alami bekerja pada multiple pathway sekaligus. Yang paling menarik, makanan ini tidak memiliki efek samping berbahaya seperti obat kimia. Malah sebaliknya, sambil mengobati penyakit utama, mereka juga meningkatkan kesehatan organ lain. Misalnya, sambil menurunkan gula darah, mereka juga memperbaiki fungsi ginjal dan melindungi jantung. Rahasia terbesar adalah konsistensi dan kombinasi yang tepat. Satu makanan mungkin tidak memberikan efek dramatis, tapi kombinasi 7 makanan ini menciptakan kekuatan healing yang dahsyat. Seperti orkestra, setiap instrumen memainkan perannya untuk menciptakan harmoni penyembuhan. Sebagai dokter yang sudah melihat ribuan kasus, saya yakin bahwa menggabungkan pendekatan medis modern dengan kekuatan nutrisi alami adalah strategi paling efektif. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan mengintegrasikan keduanya untuk hasil optimal. Sebelum kita masuk ke pembahasan 7 makanan ajaib ini, saya penasaran, dari kota mana Anda menonton video ini dan sudah berapa lama Anda berjuang melawan diabetes atau hipertensi? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bisa mengubah hidup. Mari kita mulai membongkar rahasia 7 makanan penghancur diabetes dan hipertensi. 1. Jagung rebus, si emas kuning penakluk gula darah. Siapa yang menyangka bahwa jagung rebus yang dijual abang-abang di pinggir jalan ternyata adalah senjata ampuh melawan diabetes dan hipertensi? Makanan sederhana ini menyimpan kekuatan luar biasa yang bahkan banyak dokter belum menyadarinya. Jagung rebus kaya akan serat larut beta-glycan yang bekerja seperti magnet di dalam usus. Serat ini mengikat kolesterol jahat atau LDL dan mencegahnya diserap ke dalam aliran darah. Bayangkan, serat ini sebagai pembersih yang menyapu bersih kolesterol berlebih dari tubuh Anda. Penelitian dari University of Illinois membuktikan bahwa konsumsi 3 gram serat jagung per hari dapat menurunkan kolesterol hingga 15%. Keajaiban jagung tidak berhenti di situ. Indeks glikemiknya yang rendah, hanya 60, dibandingkan nasi putih yang 87, membuatnya menjadi karbohidrat ideal untuk penderita diabetes. Ketika Anda makan jagung, gula darah tidak akan naik secara tiba-tiba seperti saat makan nasi putih. Ini seperti memiliki rem alami yang mengontrol lonjakan glukosa dalam darah. Kandungan kalium dalam jagung mencapai 287 mg per 100 gram, mineral ajaib yang berperan sebagai penyeimbang sodium dalam tubuh. Ketika kadar sodium berlebih, tekanan darah akan naik. Kalium bekerja membantu ginjal membuang kelebihan sodium melalui urin, sehingga tekanan darah kembali normal. Ini seperti memiliki katup pengaman alami untuk jantung Anda. Yang lebih menakjubkan, jagung mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang tidak hanya baik untuk mata, tapi juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan pembuluh darah adalah awal dari komplikasi diabetes yang berbahaya. Dengan mengkonsumsi jagung, Anda seperti memberikan perisai pelindung untuk sistem kardiovaskular. Jagung juga mengandung folat yang penting untuk produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Banyak penderita diabetes yang mengalami anemia karena gangguan ginjal. Folat dalam jagung membantu mengatasi masalah ini secara alami. Cara terbaik mengkonsumsi jagung adalah dalam bentuk rebus tanpa gula tambahan. Anda bisa mengganti nasi dengan jagung 2 hingga 3 kali seminggu. Untuk hasil optimal, konsumsi 1 tongkol jagung berukuran sedang per hari. Hindari jagung bakar yang diberi mentega atau margarin berlebih karena akan menambah lemak jenuh yang tidak dibutuhkan. Penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa penderita diabetes yang mengganti 50% asupan karbohidratnya dengan jagung mengalami penurunan HB1AC atau gula darah rata-rata 3 bulan hingga 1,2 poin. Ini setara dengan efek obat diabetes ringan. 2. Kacang hijau, superfood tersembunyi di dapur Indonesia. Kacang hijau yang sering kita buat bubur ternyata adalah superfood yang sangat diremehkan. Makanan mungil ini menyimpan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan diabetes dan hipertensi dari akarnya. Kandungan serat dalam kacang hijau mencapai 16 gram per 100 gram, hampir 3 kali lipat dari beras putih.
Serat ini tidak hanya membuat Anda kenyang lebih lama, tapi juga bekerja sebagai pengatur lalu lintas glukosa dalam darah. Ketika Anda makan kacang hijau, penyerapan gula ke dalam darah menjadi lambat dan terkontrol, mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya. Protein nabati dalam kacang hijau 24 gram per 100 gram memiliki keunggulan unik. Berbeda dengan protein hewani yang bisa meningkatkan tekanan darah, protein kacang hijau justru membantu menurunkannya. Protein ini juga meningkatkan sensitivitas insulin, membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dengan lebih efisien. Ini seperti membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk dan tidak menumpuk di darah. Magnesium dalam kacang hijau 189 mg per 100 gram berperan sebagai relaksan alami untuk pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rileks, aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah turun. Kekurangan magnesium adalah salah satu penyebab utama hipertensi yang sering diabaikan. Dengan mengkonsumsi kacang hijau, Anda memberikan magnesium cukup untuk menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Indeks glikemik kacang hijau yang sangat rendah, hanya 25, membuatnya menjadi makanan ideal untuk penderita diabetes. Bahkan dokter spesialis endokrin merekomendasikan kacang hijau sebagai camilan sehat untuk menggantikan biskuit atau kue yang tinggi gula. Bayangkan, Anda bisa ngemil tanpa khawatir gula darah melonjak. Kandungan folat, vitamin B1, B2, dan B6 dalam kacang hijau bekerja sinergi memperbaiki metabolisme karbohidrat. Vitamin B kompleks ini seperti mesin pengolah yang mengubah makanan menjadi energi dengan efisien, bukan menjadi tumpukan gula dalam darah. Potasium dalam kacang hijau 1246 mg per 100 gram, bahkan lebih tinggi dari padang. Mineral ini bekerja sebagai pompa alami yang membantu jantung memompa darah dengan lebih mudah, mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Cara terbaik mengolah kacang hijau adalah dengan merebus hingga lunak tanpa tambahan gula. Anda bisa membuat bubur kacang hijau dengan sedikit garam dan daun pandan untuk rasa. Konsumsi 50 hingga 75 gram kacang hijau kering, setara 1 mangkuk bubur setiap hari, dapat memberikan efek terapeutik optimal. Hindari menambahkan santan kental atau gula pasir yang akan menghilangkan manfaat kesehatannya. 3. Daun kelor, pohon ajaib, penakluk segala penyakit. Daun kelor bukan sekedar tanaman biasa, melainkan apotik hidup yang tumbuh di halaman rumah kita. UNESCO bahkan menyebutnya sebagai miracle tree karena kandungan nutrisinya yang luar biasa lengkap. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung vitamin A 7 kali lebih banyak dari wortel, vitamin C 4 kali lebih banyak dari jeruk, kalsium 4 kali lebih banyak dari susu, dan protein 2 kali lebih banyak dari yogurt. Bayangkan, satu tanaman ini seperti minimarket nutrisi yang bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan vitamin dan mineral harian Anda. Antioksidan quercetin dalam daun kelor memiliki kekuatan 5 kali lebih besar dari vitamin C dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah perusak utama pembuluh darah yang menyebabkan komplikasi diabetes. Quercetin bekerja seperti bodyguard yang melindungi sel-sel dari kerusakan, mencegah komplikasi berbahaya seperti neuropati, retinopati, dan nefropati. Asam klorogenat dalam daun kelor memiliki kemampuan unik menurunkan gula darah dengan cara menghambat penyerapan glukosa di usus. Mekanisme ini seperti filter yang mencegah terlalu banyak gula masuk ke dalam aliran darah setelah makan. Penelitian dari India menunjukkan konsumsi daun kelor dapat menurunkan gula darah puasa hingga 13,5%. Senyawa isotiosianat dalam daun kelor bekerja meningkatkan sensitivitas insulin secara dramatis. Ini seperti mengasah kembali kemampuan sel untuk mengenali dan merespon insulin. Pada penderita diabetes tipe 2, sering terjadi resistensi insulin, di mana sel tidak lagi mendengar sinyal insulin. Daun kelor membantu memulihkan pendengaran sel terhadap insulin. Kandungan potasium yang tinggi, 259 mg per 100 gram, membuat daun kelor menjadi obat alami untuk hipertensi. Potasium bekerja mengimbangi efek sodium yang meningkatkan tekanan darah. Seperti timbangan, ketika sodium berlebih di satu sisi, potasium akan mengimbanginya di sisi lain.
Serat dalam daun kelor tidak hanya membantu pencernaan, tapi juga mengikat kolesterol berlebih. Bayangkan, serat ini seperti jala yang menangkap kolesterol jahat sebelum sempat diserap tubuh. Penelitian menunjukkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan kolesterol total hingga 14%. Yang menakjubkan, daun kelor juga mengandung compounds yang memiliki efek antiinflamasi. Peradangan kronis adalah dalang di balik berbagai penyakit degeneratif, termasuk diabetes dan hipertensi. Daun kelor bekerja meredakan peradangan ini dari akarnya. Cara mengonsumsi daun kelor bisa beragam. Direbus sebagai sayur bening, dibuat teh dengan menyeduh daun kering, atau dikonsumsi dalam bentuk bubuk yang dicampur ke smoothie. Dosis optimal adalah 10–15 lembar daun segar per hari, atau 1 sendok teh bubuk daun kelor. Untuk hasil maksimal, konsumsi secara rutin minimal 3 bulan. 4. Pisang, buah emas penjaga jantung. Jangan pernah meremehkan buah kuning yang mudah didapat ini. Pisang adalah dokter jantung alami yang telah dianugerahkan Tuhan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular kita. Kandungan kalium dalam pisang mencapai 358 mg per buah, menjadikannya sebagai regulator tekanan darah alami terbaik. Kalium bekerja seperti pompa yang membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien. Ketika kadar kalium cukup, jantung tidak perlu bekerja keras, sehingga tekanan pada pembuluh darah berkurang. American Heart Association merekomendasikan 3.500 mg kalium per hari untuk mencegah hipertensi. Serat pektin dalam pisang memiliki kemampuan unik mengikat kolesterol dalam usus. Pektin bekerja seperti magnet yang menarik kolesterol jahat dan membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat masuk ke aliran darah. Penelitian menunjukkan konsumsi 2 pisang per hari dapat menurunkan kolesterol LDL hingga 10%. Vitamin B6 dalam pisang, 0,43 mg per buah, berperan vital dalam metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter. Kekurangan B6 sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. B6 juga membantu menurunkan kadar homocysteine, asam amino yang jika berlebih dapat merusak pembuluh darah. Untuk penderita diabetes, pemilihan tingkat kematangan pisang sangat penting. Pisang yang masih sedikit kehijauan mengandung pati resisten yang tidak langsung diubah menjadi gula. Pati resisten ini justru berfungsi seperti serat, membantu mengontrol gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Indeks glikemik pisang mentah hanya 30, jauh lebih rendah dari pisang matang yang mencapai 62. Magnesium dalam pisang, 27 mg per buah, bekerja sebagai penenang alami untuk otot jantung dan pembuluh darah. Magnesium membantu jantung berdetak dengan ritme yang teratur dan mencegah aritmia. Kekurangan magnesium sering menjadi penyebab tersembunyi hipertensi yang sulit dikendalikan. Antioksidan dopamin dalam pisang, bukan neurotransmitter, tapi antioksidan, memiliki kekuatan melawan radikal bebas yang merusak pembuluh darah. Meskipun namanya sama dengan dopamin di otak, antioksidan ini tidak melewati sawar darah otak, tapi bekerja melindungi sistem kardiovaskular dari kerusakan oksidatif. Pisang juga mengandung triptopan, asam amino yang membantu produksi serotonin. Serotonin tidak hanya membuat mood lebih baik, tapi juga membantu mengatur tekanan darah dengan cara menenangkan sistem syaraf. Stres adalah salah satu pemicu utama hipertensi, dan pisang membantu mengelolanya secara alami. Waktu terbaik mengonsumsi pisang adalah pagi hari sebagai bagian sarapan atau sebagai cemilan sore. Untuk penderita diabetes, pilih pisang yang masih sedikit kehijauan dan batasi 1 buah per hari. Bagi yang ingin menurunkan tekanan darah, 2 pisang per hari sudah cukup memberikan efek terapeutik. Hindari pisang yang sudah terlalu matang karena kandungan gulanya tinggi. 5. Bawang putih, raja rempah penakluk penyakit. Bawang putih bukan sekedar bumbu dapur, melainkan obat universal yang telah digunakan peradaban manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Dari piramida Mesir hingga laboratorium modern, bawang putih terbukti sebagai salah satu medicine food paling ampuh di dunia. Alisin, senyawa aktif utama dalam bawang putih, terbentuk ketika bawang putih dicincang atau dihancurkan.
Alisin bekerja sebagai pembuka jalan alami untuk aliran darah dengan cara menghambat produksi angiotensin II, hormon yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Bayangkan alisin sebagai pelumas yang membuat pembuluh darah tetap lentur dan elastis. Kemampuan bawang putih menurunkan tekanan darah bahkan setara dengan obat ACE inhibitor. Penelitian meta-analisis dari 20 studi klinis menunjukkan konsumsi 600-900 mg ekstrak bawang putih per hari, setara 2-3 siung, dapat menurunkan tekanan sistolik 8-10 mm hidrogerum dan diastolik 5-6 mm hidrogerum. Ini adalah penurunan yang signifikan secara klinis. Bawang putih juga bertindak sebagai antikoagulan alami yang mencegah penggumpalan darah berlebih. Senyawa ajoen dalam bawang putih menghambat agregasi trombosit, mencegah terbentuknya bekuan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Efeknya seperti aspirin dosis rendah, tapi tanpa efek samping iritasi lambung. Untuk penderita diabetes, bawang putih memiliki kemampuan meningkatkan sensitivitas insulin melalui jalur yang berbeda. Senyawa S-alilsistein membantu sel-sel otot dan lemak membuka pintu lebih lebar untuk glukosa. Penelitian menunjukkan konsumsi bawang putih dapat menurunkan gula darah puasa hingga 12% dan HbA1c hingga 0,8%. Bawang putih juga bekerja sebagai pabrik detoksifikasi alami yang membantu hati memproses dan membuang kolesterol berlebih. Sulfur compounds dalam bawang putih meningkatkan produksi glutathione, antioksidan master yang melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Hati yang sehat dapat mengatur kolesterol dengan lebih efisien. Efek antiinflamasi bawang putih sangat kuat berkat kandungan dialil disulfit dan dialil trisulfit. Peradangan kronis adalah api yang membakar pembuluh darah dan memperparah diabetes. Bawang putih bekerja memadamkan api peradangan ini, melindungi pembuluh darah dari kerusakan progresif. Yang unik, bawang putih juga memiliki efek prebiotik yang mendukung kesehatan mikrobiota usus. Bakteri baik di usus berperan penting dalam metabolisme glukosa dan lipid. Dengan menjaga keseimbangan mikrobiota, bawang putih secara tidak langsung membantu mengontrol gula darah dan kolesterol. Untuk mendapatkan manfaat optimal, konsumsi 1-2 siung bawang putih segar yang sudah dicincang atau dihaluskan setiap hari. Biarkan bawang putih yang sudah dicincang selama 10-15 menit sebelum dimasak agar alisin terbentuk sempurna. Jika tidak tahan dengan rasa pedas, bisa dikonsumsi dengan madu atau dicampur dalam salad. Hindari suplemen bawang putih yang sudah diolah karena kandungan alisinnya berkurang drastis. 6. Ikan kembung, emas laut untuk jantung sehat. Siapa bilang makanan sehat harus mahal? Ikan kembung yang harganya sangat terjangkau ternyata adalah permata laut yang kaya akan nutrisi penting untuk melawan diabetes dan hipertensi. Asam lemak omega-3, EPA, dan DHA dalam ikan kembung memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari salmon. Dalam 100 gram ikan kembung terkandung 2,6 gram omega-3, hampir 3 kali lipat kebutuhan harian. Omega-3 bekerja sebagai pemadam kebakaran alami yang mengurangi peradangan sistemik, akar dari berbagai penyakit degeneratif. EPA atau eicosapentaenoic acid dalam ikan kembung memiliki kemampuan unik menurunkan trigliserida dengan cara menghambat sintesis VLDL atau Very Low Density Lipoprotein di hati. Bayangkan EPA sebagai kontrol produksi yang mengatur agar hati tidak memproduksi lemak berlebih. Penurunan trigliserida bisa mencapai 30-50% dengan konsumsi rutin. DHA atau docosahexaenoic acid tidak hanya baik untuk otak, namun juga melindungi pembuluh darah dari aterosklerosis. DHA membantu menjaga fleksibilitas membran sel endotel atau lapisan dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah tetap lentur dan tidak mudah rusak. Ini seperti pelumas yang membuat pembuluh darah tetap lentur.
Protein berkualitas tinggi dalam ikan kembung 20 gram per 100 gram memiliki profil asam amino lengkap yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat diabetes. Protein ikan juga memiliki efek termogenik yang tinggi, membantu meningkatkan metabolisme dan membakar kalori lebih efisien. Selenium dalam ikan kembung 36 gram per 100 gram berperan sebagai bodyguard antioksidan yang melindungi sel-sel beta pankreas dari kerusakan. Sel beta pankreas adalah pabrik insulin dalam tubuh. Ketika sel-sel ini rusak, produksi insulin menurun dan diabetes semakin parah. Selenium membantu merawat mesin produksi insulin agar tetap berfungsi optimal. Vitamin D dalam ikan kembung juga tidak boleh diabaikan. Defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan hipertensi. Vitamin D membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur fungsi sistem renin-angiotensin yang mengontrol tekanan darah. Magnesium dan kalium dalam ikan kembung bekerja sinergi sebagai elektrolit penyeimbang yang mengatur kontraksi otot jantung. Keseimbangan elektrolit yang baik membantu jantung berdetak dengan ritme yang teratur dan kuat tanpa harus bekerja terlalu keras. Yang menarik, peptida bioaktif yang terbentuk saat pencernaan protein ikan memiliki efek ACE inhibitor alami. ACE inhibitor adalah mekanisme kerja obat hipertensi yang menghambat enzim pengubah angiotensin. Jadi, dengan makan ikan kembung, Anda mendapat efek obat hipertensi alami. Cara terbaik mengolah ikan kembung adalah dengan dikukus, direbus dalam kuah bening, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Konsumsi 100-150 gram ikan kembung 2-3 kali seminggu sudah cukup memberikan manfaat optimal. Hindari menggoreng dengan minyak banyak karena akan menghilangkan kandungan omega-3 dan menambah lemak jenuh yang tidak dibutuhkan. 7. Singkong rebus, ubi rakyat penyelamat jutaan nyawa. Singkong atau ubi kayu, makanan pokok tradisional Indonesia ini ternyata adalah berlian tersembunyi dalam dunia nutrisi. Jangan salah sangka, singkong rebus memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan gula darah dan tekanan darah. Kandungan serat dalam singkong mencapai 3,7 gram per 100 gram, dengan komposisi serat larut dan tidak larut yang seimbang. Serat larut dalam singkong bekerja seperti gel di dalam usus yang memperlambat penyerapan glukosa. Bayangkan serat ini sebagai traffic light yang mengatur laju masuknya gula ke dalam darah, mencegah lonjakan yang berbahaya bagi penderita diabetes. Indeks glikemik singkong rebus 46 jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih 87 atau roti putih 75. Ini berarti singkong tidak akan menyebabkan roller coaster gula darah seperti karbohidrat olahan lainnya. Penderita diabetes yang mengganti nasi dengan singkong mengalami perbaikan kontrol gula darah yang signifikan. Pati resisten dalam singkong rebus memiliki efek unik. Tidak dicerna di usus halus, tapi difermentasi oleh bakteri baik di usus besar. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek, SCFA, yang memiliki efek antiinflamasi dan membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ini seperti pupuk untuk bakteri baik yang mendukung kesehatan metabolik. Kalium dalam singkong 271 mg per 100 gram bekerja sebagai pompa natrium alami yang membantu ginjal membuang kelebihan sodium. Mekanisme ini sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan peningkatan asupan kalium dapat menurunkan tekanan sistolik 3-11 mm Hg. Magnesium dalam singkong berperan vital sebagai kofaktor dalam lebih dari 300 reaksi enzim tubuh, termasuk metabolisme glukosa dan pengaturan tekanan darah. Kekurangan magnesium sering menjadi dalang tersembunyi di balik resistensi insulin dan hipertensi yang sulit dikendalikan. Vitamin C dalam singkong 20,6 mg per 100 gram tidak hanya untuk imunitas, tapi juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Vitamin C membantu sintesis kolagen yang menjaga elastisitas pembuluh darah, mencegah komplikasi kardiovaskular pada penderita diabetes. Folat dalam singkong sangat penting untuk mencegah peningkatan homocistin, asam amino yang jika berlebih dapat merusak dinding pembuluh darah. Kadar homocistin tinggi adalah faktor risiko independen untuk penyakit jantung dan stroke, terutama pada penderita diabetes. Yang menarik, singkong juga mengandung saponin, senyawa alami yang memiliki efek menurunkan kolesterol.
Saponin bekerja dengan cara mengikat kolesterol dan asam empedu di usus, mencegah reabsorpsi, dan memaksa tubuh menggunakan kolesterol untuk memproduksi asam empedu baru. Cara mengolah singkong yang benar sangat menentukan manfaatnya. Rebus singkong dengan kulitnya setelah dicuci bersih untuk mempertahankan nutrisi maksimal. Kulit singkong mengandung serat dan antioksidan tambahan. Konsumsi 150-200 gram singkong rebus dapat menggantikan 100 gram nasi putih dengan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar. Waktu terbaik mengonsumsi singkong adalah sebagai pengganti nasi saat makan siang atau malam. Untuk penderita diabetes, kombinasikan dengan protein, ikan, ayam tanpa kulit, dan sayuran hijau untuk mengoptimalkan kontrol gula darah. Hindari singkong goreng atau yang diberi santan kental karena akan menghilangkan manfaat kesehatannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah kita menyelami rahasia 7 makanan ajaib ini, saya yakin mata hati Anda sudah terbuka lebar. Seperti kisah Ibu Laras yang menginspirasi ribuan orang, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil namun konsisten. Tahukah Anda bahwa 80% penyakit kronis dapat dicegah hanya dengan mengubah pola makan? Ini bukan sekedar teori, tapi fakta medis yang didukung ribuan penelitian. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita terjebak dalam paradigma obat adalah segalanya, dan mengabaikan kekuatan penyembuhan alami yang telah disediakan alam. Saya sering melihat pasien yang datang dengan kantong penuh obat, tapi kondisinya malah semakin memburuk. Mereka menghabiskan jutaan rupiah untuk pengobatan, tapi mengabaikan obat yang harganya cuma puluhan ribu rupiah di pasar tradisional. Ironis sekali, bukan? Mulai hari ini, saya tantang Anda untuk melakukan eksperimen kesehatan selama 30 hari. Masukkan ke-7 makanan ini ke dalam menu harian Anda secara bertahap. Minggu pertama, mulai dengan jagung rebus dan pisang. Minggu kedua, tambahkan kacang hijau dan daun kelor. Minggu ketiga, masukkan bawang putih dan ikan kembung. Minggu keempat, lengkapi dengan singkong rebus. Catat perubahan yang Anda rasakan, tingkat energi, kualitas tidur, stamina, bahkan mood Anda. Setelah sebulan, cek laboratorium untuk melihat perubahan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Saya jamin Anda akan terkejut dengan hasilnya. Ingat, konsistensi adalah kunci utama. Lebih baik makan sedikit tapi rutin setiap hari, daripada makan banyak tapi hanya sekali-kali. Tubuh kita butuh asupan terapi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kerusakan yang sudah bertahun-tahun terjadi. Jangan lupa juga untuk tetap memeriksakan diri ke dokter secara rutin. Makanan ini adalah partner pengobatan medis, bukan pengganti total. Kombinasi pendekatan medis modern dengan nutrisi alami akan memberikan hasil terbaik untuk kesehatan Anda. Sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu menyimak video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, tetangga, teman-teman lansia yang mungkin sedang berjuang melawan penyakit yang sama. Satu video yang Anda bagikan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sahabat Lansia Sehat, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru yang bisa mengubah hidup. Tulis di kolom komentar makanan mana yang sudah pernah Anda coba dan bagaimana hasilnya. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Karena kesehatan sejati bukan tentang seberapa banyak obat yang kita minum, tapi seberapa bijak kita memilih makanan yang masuk ke tubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Hidup sehat, hidup bahagia.